Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Ini adalah salah satu materi di kelas 9, namun kita sudah mengenalnya pula pada operasi aljabar di kelas 8. Nah, akar itu sendiri, akar dari persamaan kuadrat itu merupakan nilai pengganti dari X. Jadi akar itu adalah nilai pengganti X yang membuat sebuah pernyataan menjadi benar. Atau biasa disebut himpunan penyelesaian. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu sendiri ada 3 buah. Caranya ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus. Namun untuk pembelajaran di video kali ini kita hanya akan membahas dengan cara yang pertama saja, yaitu cara memfaktorkan. Dan untuk kedua cara lainnya insya Allah akan kakak buatkan pada video-video selanjutnya ya. Menentukan akar dengan menggunakan cara memfaktorkan, di sini kita akan dihadapkan dengan beberapa bentuk dari persamaan kuadratnya. Yang pertama bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Dan bentuk yang ketiga adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ketiga bentuk ini masih tetap dapat kita nyatakan sebagai persamaan kuadrat. Karena kunci dari persamaan kuadrat itu adalah salah satu dari variabelnya berpangkat 2 dan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai B dan C-nya boleh bernilai 0 ya. Contohnya di sini kita yang pertama akan membahas dari bentuk AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0, yaitu tentukan akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Karena kita di sini akan menyelesaikan dengan cara memfaktorkan, di mana memfaktorkan itu adalah merubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Di sini kita tulis dulu ya, 4x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Sekarang kita uraikan atau kita faktorkan, di mana 4x pangkat 2 itu berasal dari 2 dikali 2 untuk 4-nya, dan x pangkat 2-nya adalah x dikali x dikurangi
25 itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 0. Karena di sini kita berbicara tentang persamaan kuadrat, maka tentunya harus ada pangkat 2-nya. Nah, maka 2 dikali 2 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 2. X dikali X nilainya adalah X pangkat 2. Dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 0. Kita bisa menerapkan sifat dari perpangkatan. Jika ada A pangkat 2 dikali B pangkat 2, maka pangkatnya bisa kita simpan di luar kurung dan pangkat itu milik keduanya. Jadi karena pangkatnya sama, pangkat ini bisa kita simpan di luar menjadi 2x pangkat 2. Artinya dua pangkat ini, pangkat 2 ini milik 2 dan milik X, dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari selisih dua kuadrat, yaitu jika kita dihadapkan dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, maka itu nilainya sama dengan X ditambah Y dikali X dikurangi Y. Maka di sini X-nya adalah 2X dan Y-nya adalah 5. Kita terapkan ke soal tersebut menjadi 2x ditambah 5 dan 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita sekarang tinggal mencari nilai dari x-nya. Dapat dinyatakan menjadi 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Sekarang kita buat nilai x-nya sendiri di ruas kiri ya, menjadi 2x sama dengan negatif 5 dan x sama dengan negatif 5 per 2. Itu untuk x yang pertama ya. Dan x yang keduanya adalah 2x sama dengan 5 dan x sama dengan 5 per 2. Maka kita sudah temukan akar-akarnya. Jadi akar-akar persamaan 4x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Ini ya contoh soal untuk bentuk dari AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal dari bentuk yang B ya, yang kedua, yaitu bentuknya bentuk AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Contohnya adalah tentukan HP itu adalah himpunan penyelesaian ya, dari persamaan (3x pangkat 2) dikurangi 7x sama dengan 0. Nah, ini masih dapat kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan kuadrat karena ada variabel yang berpangkat 2 dan nilai A-nya atau nilai ini ya yang menempel pada pangkat 2-nya itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita tulis 3x pangkat 2 dikurangi 7x sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan ya, karena kita masih dengan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. 3x pangkat 2 itu kita uraikan menjadi 3 dikali x dikali x dikurangi 7 dikali x sama dengan 0. Karena di sini ada dua buah ruas yang dibatasi dengan operasi pengurangan, maka kita ambil angka atau variabel yang ada di keduanya. Di sini kita bisa perhatikan di ruas pertama ada 3 dan x, dan yang di kedua ada 7 dan x, maka kita ambil x-nya. Kita coret x-nya, pindahkan ke depan. Sisanya kita simpan di dalam kurung, yaitu 3x dikurangi 7 sama dengan
0. Nah, ini lebih singkat ya pengisiannya. Maka di sini langsung saja kita nyatakan bahwa X sama dengan 0 atau 3X kurangi 7 sama dengan 0. Maka kita cari nilai X-nya, 3X sama dengan 7, X sama dengan 7/3. Karena di sini yang dicarinya adalah himpunan penyelesaian, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3X pangkat 2 dikurangi 7X sama dengan 0 adalah kita nyatakan di dalam kurawal, yaitu 0,7/3. Karena kalau tadi contoh yang pertama yang ditanyakannya akar-akar, maka kita nyatakan dengan sama dengan dan disertai atau. Tapi karena di sini yang ditanyakannya adalah himpunan penyelesaian, maka kita nyatakan dalam kurawal dan ditandai koma, yang berarti bilangan yang pertama itu untuk X1 dan bilangan yang kedua untuk X2-nya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini sama dengan bentuk umumnya ya, jadi persamaan kuadrat yang lengkap. Nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, dan nilai C-nya juga ada. Contohnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini langkah pertama kita tulis dulu ya persamaannya, atau karena ini sudah di bawah, kita tinggal tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A adalah angka yang menempel pada variabel X pangkat 2. Berarti di sini ada angka 1 ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian B itu adalah angka yang menempel pada X, berarti di sini B-nya adalah negatif 7. Kemudian C-nya itu adalah angka yang berdiri sendiri, yaitu angka 10. Cara menentukan akar-akarnya adalah yang pertama kita fokus ke nilai A dikali C. Jadi kita harus mencari dulu nilai AC, A dikali C, yaitu A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 10. Berarti 1 dikali 10 nilainya sama dengan 10. Kemudian yang kedua, kita fokus ke nilai B. Nilai B di sini adalah negatif 7. Langkah yang kedua adalah kita cari angka yang apabila dikali hasilnya harus sama dengan AC dan dijumlah hasilnya harus sama dengan B. Berarti jika dikali hasilnya harus sama dengan 10 dan dijumlah hasilnya harus sama dengan negatif 7. Kita fokus pada nilai AC sama dengan 10. Maka 10 ini kita cari faktornya. 10 itu kita dapat uraikan menjadi 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Dari kedua pasangan perkalian tersebut, mana kira-kira yang apabila dikali hasilnya 10 dan dijumlah hasilnya negatif 7? Maka tentunya kita harus memilih angka 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 ini kita tulis lagi. 2 dikali 5 hasilnya harus 10. 2 ditambah 5 hasilnya harus negatif 7. Bagaimana caranya agar 2 dan 5 menjadi negatif 7? Yaitu tinggal menambahkan tandanya. Negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Maka yang atasnya juga negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah 10. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah
positif. Maka negatif 2-nya ini kita nyatakan dengan P dan negatif 5-nya kita nyatakan dengan Q. Selanjutnya kita tulis lagi bentuk persamaan dari soalnya, yaitu X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Ini apabila kita uraikan dan kita faktorkan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan nilai P dan Q-nya, yaitu X dikurangi 2 dan X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Nah, kita sudah temukan ya. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Nah, itu ya adik-adik untuk contoh soal dari 3 buah bentuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan insya Allah untuk kedua cara lainnya kakak akan tayangkan lagi pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa adik-adik selalu mengikuti channel kakak agar kalian dapat mengetahui video-video baru ya dari kakak. Dan semoga apa yang sudah kakak jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.